Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 ingin mempresentasikan tentang ekuitas dan liabilitas. Kelompok kami terdiri dari Syafira Yolanda dengan saya sendiri, Berlian Risti Pratiwi, Pregia Saragi, Angelia, Eki Arya Said, dan Desfitri Kairani Rambe. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi liabilitas. Pengertian liabilitas menurut IFRS PSAK 57, liabilitas adalah kewajiban masa kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Ada pula pengertian liabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fahmi, hutang adalah kewajiban atau liabilities. Maka liabilities atau hutang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal, baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan, obligasi, dan sejenisnya. Yang kedua, menurut Munawir, hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Umumnya, liabilitas adalah kewajiban antara satu pihak dengan pihak lainnya yang belum diselesaikan atau dibayar. Dalam dunia akuntansi, kewajiban keuangan juga merupakan kewajiban, tetapi lebih ditentukan oleh transaksi bisnis sebelumnya, kejadian, penjualan barang aset atau jasa, atau hal lain yang akan menghasilkan manfaat ekonomi di kemudian hari. Kewajiban biasanya dianggap jangka pendek atau diharapkan selesai dalam 12 bulan atau kurang, atau jangka panjang 12 bulan atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu karakteristik dari liabilitas. Seperti yang sudah ditampilkan di PowerPoint, karakteristik dari liabilitas yang pertama adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Yang kedua ada keharusan sekarang. Yang ketiga akibat transaksi masa lalu. Ketiga poin tersebut sebenarnya merupakan definisi dari liabilitas atau kewajiban itu sendiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut satu persatu. Yang pertama ada pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset ke satuan usaha. Pengorbanan manfaat ekonomi juga dapat ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau atas permintaan pihak lain. Di poin kedua, saya akan membahas tentang keharusan sekarang. Keharusan sekarang dalam poin ini maksudnya adalah waktu atau tanggal pelaporan dan neraca tersebut. Yang namanya kewajiban atau hutang adalah keharusan dari suatu usaha untuk mentransfer aset kepada pelaku usaha atau pihak lain atas transaksi di masa lalu. Dan di poin ketiga ada akibat transaksi masa lalu. Akibat dari transaksi masa lalu ini menimbulkan keharusan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, jadi intinya ketiga poin ini merupakan poin-poin yang membentuk satu definisi dari liabilitas atau kewajiban itu sendiri. Setelah dipecah, dia menjadi karakteristik dari liabilitas. Sampai di situ penjelasan dari karakteristik liabilitas. Saya Berlian Risti Pratiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jelaskan tentang pengukuran, pengakuan, penyajian liabilitas, dan perkembangan isu mengenai liabilitas. Pengukuran liabilitas diantaranya yaitu 1. Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan limit cost yang menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Yang kedua, liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Yang ketiga, selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui dalam kos tambahan modal store di ekuitas. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi di realisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. Penyajian aset dan liabilitas maupun pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jika memiliki kebijakan khusus dan tidak melakukan pengukuran kembali, menyajikan suatu klasifikasi
aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan panjang. Jika tidak melakukan pemisahan, diklasifikasi atau sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang, entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya jika tanggal laporan keuangan adalah setelah tanggal surat keterangan. Laporan keuangan entitas mengungkapkan yang pertama tanggal surat keterangan, yang kedua jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Perkembangan isu mengenai liabilitas. Pengaruh konvergensi IFRS terhadap liabilitas. Liabilitas dapat muncul bukan hanya pada entitas besar maupun menengah, tetapi juga dalam entitas kecil. Ketentuan penyusunan liabilitas disusun oleh bagian keuangan suatu entitas atau jika dimungkinkan adalah bendahara suatu entitas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai definisi ekuitas. Yang pertama, menurut PSAK 2002 pasal 49, yang mana ekuitas merupakan hak residual atas aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas ini merupakan suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau juga kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan itu. Kemudian definisi ekuitas menurut para ahli, yang mana pertama menurut Warsono 2013, ekuitas merupakan sumber pemerolehan dana yang berasal dari lain-lain selain dari liabilitas dan penghasilan atau pendapatan. Salah satu komponen utama dari ekuitas adalah modal atau capital, yaitu sumber pemerolehan dana dari pemilik. Yang kedua, menurut pendapat Agustin, mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian, modal terdapat di dalam neraca sebelah kredit, dan adapun barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan klasifikasi ekuitas. Yang pertama yaitu karakteristik ekuitas. Ekuitas sama dengan aktiva neto, yang mana berasal dari selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ekuitas akan bertambah maupun berkurang karena adanya peningkatan maupun penurunan yang disebabkan karena setoran yang bukan dari pemilik, seperti pendapatan dan biaya, maupun setoran dari investor atau pemilik itu sendiri, pemilik perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi ekuitas. Yang pertama yaitu ekuitas rumah. Ekuitas rumah merupakan nilai dari rumah dikurangi dengan jumlah hutang hipoteknya. Nilai ekuitas rumah penting bagi Anda yang ingin menjual ataupun membeli rumah untuk memperoleh keuntungan. Jika Anda meminjam uang di bank dan ternyata rumah yang Anda beli atau Anda jual memiliki nilai lebih dari yang Anda pinjam di bank, maka nilai tersebut positif atau Anda mendapatkan laba. Dan selanjutnya yaitu ekuitas pemilik. Nilai modal yang dimiliki oleh pemilik usaha modal tidak akan masuk ke bursa efek dan sepenuhnya semua keuntungan dari usaha masuk ke kantong pemilik usaha tersebut. Dan yang ketiga yaitu ekuitas pemegang saham. Pada dasarnya, saham dengan ekuitas pemilik. Bedanya nilai dividen yang dimiliki oleh perusahaan, usaha dibagi dengan pemegang saham karena merupakan investasi dari modal yang dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan ekuitas. Jenis ini terjadi apabila sebenarnya perusahaan berhasil dalam menjalankan usahanya namun tidak memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pihak perusahaan menjual sahamnya kepada para investor untuk memperoleh pendanaan sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk mengelola perusahaan itu kembali dan memajukan perusahaan kembali. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Eki Arya Said akan menjelaskan tentang pengukuran, pengungkapan, dan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada user laporan keuangan. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preference dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam hal tersebut, tunggakan dividen atas saham preference dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen pada periode sebelumnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek, saham dapat ditempatkan dengan dasar pesanan. Dengan dasar ini, saham hanya akan dikeluarkan jika pemesanan telah membayar penuh harga saham yang bersangkutan. Pesanan saham dapat dicatat dengan mendebit akun piutang kepada pemesan saham dan mengkreditkan akun modal saham. Akun modal saham yang dipesan disajikan dalam kelompok modal di bawah akun modal saham. Akun piutang kepada pemesan saham sebesar sisa harga saham yang belum dilunasi. Dalam transaksi semacam ini, lazimnya disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Apabila piutang tidak dapat dimasukkan untuk ditagih dengan waktu yang dekat, akun ini dapat disajikan dalam kelompok mengurangi akun modal saham yang dipesan. Pada saat harga saham sudah dibayar penuh, akun modal saham yang dipesan akan didebit dan akun modal saham dikredit. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Bentuk penyajian ekuitas di neraca akan tergantung pada penggunaan metode pencatatan atas transaksi saham treasury. Jika perusahaan menggunakan metode biaya untuk mencatat transaksi saham treasury, maka saham treasury akan disajikan di bawah total ekuitas dan disajikan sebagai pengurang. Jika perusahaan menggunakan metode nilai pari, maka saham treasury akan disajikan di bawah akun modal saham sebagai pengurangan akun tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan isu terkait ekuitas. Pengaruh liabilitas dan ekuitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil analisis uji X menunjukkan bahwa variabel perputaran total aktiva, debt to equity ratio, dan return on equity secara bersama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Inovasi keuangan di bidang equity crowdfunding dalam pengembangan pasar modal. Dengan adanya equity crowdfunding, maka dapat dijadikan salah satu sarana bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha mereka dengan melakukan penawaran saham melalui platform equity crowdfunding. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami